Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita ada di tanggal 26 April 2025. Kondisi dari market, Bitcoin kemarin closingnya bagus ya, dan sekarang Bitcoin bertahan di kisaran level 95 ribuan. Ini merupakan sebuah indikasi positif untuk tren bullish lanjutan pada market khususnya Bitcoin. Sementara itu beberapa aset kripto kemarin ya cukup mix, impact dari Bitcoin dominance yang cenderung menguat, beberapa altcoin cenderung korektif, ada juga yang memang sudah mengalami kenaikan yang lumayan baik. Teman-teman, dalam seminggu terakhir aku perhatikan kondisi dari Fear and Greed, kita berada di posisi greedy ya. Cukup menarik, di mana pada minggu lalu kita berada di poin Fear ya, di poin 33, tapi cepat sekali berubahnya ke poin 63 sampai 60. Dan ini merupakan sebuah indikasi kuat kalau investor kembali mulai pulih kepercayaannya terhadap market gitu. Market udah mulai naik, investor mulai seneng lagi untuk melakukan aktivitas tradingnya. Dan di bulan April ini menurut saya cukup menarik sih, karena momentumnya itu cenderung dekat dengan beberapa event-event penting. Salah satunya adalah terkait dengan tarif pajak Amerika Serikat yang memang masih melakukan negosiasi dan masih belum diumumkan secara resmi, tapi ada spekulasi tentang arah tren yang lebih baik. Kemudian juga The Fed mungkin akan untuk terakhir kalinya menahan suku bunganya di pertemuan FOMC bulan Mei nanti gitu. Jadi setelah itu kemungkinan kita sudah melihat cut rate. Jadi market udah positif di awal dari sekarang gitu. Kemudian juga dari biaya mining Bitcoin sudah mencapai level tertingginya dengan kondisi bahwa market mengalami penurunan, sehingga dalam kondisi sekarang para miners itu mengalami penurunan revenue atau pendapatan. Impactnya apa? Biasanya di momen dimana banyak miner yang sudah mengalami titik terendah ya secara return, itu akan menandai awalnya market Bitcoin mengalami tren kenaikan gitu. Jadi beberapa poin tersebut itu mempengaruhi ya gitu. Dan kalau kita lihat sih dengan kondisi sekarang ini, market nampaknya masih menjaga narasi positif yang ada di pasar. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa berita yang udah teman-teman ikutin mungkin 3 hari terakhir, itu rata-rata beritanya cukup positif, meskipun memang ada berita dari makroekonomi dengan penuh ketidakpastian gitu. Tapi ya arah-arah dari beritanya ini udah mulai masuk ke posisi yang lebih baik gitu. Hari ini hari Sabtu, tidak akan terlalu banyak sentimen data, sedikit review untuk rilis data kemarin ya. Ada data inflasi dari Tokyo, hasilnya adalah inflasi Tokyo mengalami tren kenaikan. Kemudian dari Inggris kemarin ada rilis data core retail sales, hasilnya juga cukup baik ya. Recover terjadi pada ekonomi. Kemudian dari Michigan inflation 1 year dan juga 5 year dari negara bagian Michigan. Sementara ini masih ya terbilang oke, nggak negatif teman-teman. Bahkan inflasinya cenderung mengalami kenaikan. Berarti kan ada perputaran ekonomi yang lebih baik. Itu beberapa data yang kita temukan dari makroekonomi, memang tidak terlalu gimana-gimana ya untuk data di minggu ini. Tapi di next week kita akan dapat data-data yang sangat-sangat penting menjelang penutupan bulan April ini. Gitu, tetap stay tune teman-teman. Nah, saya dapat banyak pertanyaan dari teman-teman. Kenapa token ini ya, token apakah Alpaca atau PDA atau VIP atau Wing itu di delisting di beberapa exchange. Saya sendiri kurang tahu ya. Jujur ini aku ambil datanya dari toko kripto. Jadi pemberitaan terbarunya toko kripto akan menghapus perdagangan untuk Alpaca, PDA, kemudian VIP, Wings di tanggal 2 Mei 2025. Nah, udah ada announcement seperti ini, teman-teman sudah bisa mengambil keputusan sebenarnya. Kalau menurut saya sih ini impact daripada volume perdagangan yang cenderung rendah. Teman-teman bayangin exchange itu kayak toko. Kayak mungkin Indomaret atau Alfamart ya, toko retail kayak gitu. Nah, sekarang dia punya beberapa produk nih yang dijual. Bayangin kalau dia nyetok produk yang kurang laku di pasaran.
Akibatnya mereka itu kayak punya cost terhadap yang namanya tempat ya. Artinya dibandingkan dia jual produk yang nggak laku, mendingan dia jual produk-produk yang punya potensi untuk menaikkan profit mereka. Jadi itulah yang terjadi pada token-token yang di delisting di banyak exchange secara umumnya. Jadi biasanya itu alasan karena produknya itu kurang diminati oleh pasar. Ini bukan tentang produknya apakah fundamentalnya bagus atau tidak. Ya, apakah proyeknya bagus atau enggak. Tapi memang produknya itu kurang diminati oleh pasar. Artinya volume perdagangannya cenderung rendah. Jadi exchange bisa memutuskan untuk mendelisting. Dalam kasus ini, ya ini sudah ada beberapa token yang di delisting pada tanggal 16 Maret kemarin oleh toko kripto kayak Badger, BAL, Beta, Krim, City, XC, lalu ada Elf, ada Fyro, ada Hard, Nult, Pros, SNT, Troy, UFT, dan FitT. Itu sudah di delisting dan memang selalu diberitakan ya di Telegram, di Twitter, kemudian juga di website resminya itu sudah selalu diinformasikan koin-koin apa saja yang akan di delisting. Jadi kalau teman-teman sudah tahu koin tersebut akan di delisting, sebaiknya sih biar nggak bermasalah dijual atau dipindahkan ke exchange lain atau di wallet lain yang memang masih menerima. Terus 16 April kemarin juga toko kripto sudah memberikan informasi juga ada beberapa koin yang masuk. Nah ini dia yang saya sebut sebagai uh, opportunity storage ya. Mungkin seperti itu. Dimana mereka punya kewajiban untuk melisting token yang lebih diminati oleh pasar gitu. Kemarin AI XBT, Solve, Trump, Anim, kemudian Bera, lalu TST sudah masuk dan listing di toko kripto dan bisa diperdagangkan. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi intinya kalau teman-teman sudah dapat announcement token-token yang di delisting itu sebaiknya memang disikapi dengan bijak gitu. Jangan dipaksa di hold di exchange tersebut karena nanti akan kesulitan buat withdrawal. Itu sih dari toko kripto. Kemudian kita lihat ya dari berita yang lain, makroekonomi. China dikabarkan mulai mengambil kebijakan terkait dengan beban tarif yang dibebankan kepada Amerika Serikat, yaitu sebesar 125%. Dan ini nantinya tidak akan diaplikasikan untuk semua produk. Seperti itu. China sudah melakukan kebijakan terbarunya, di mana dia memang masih mematok tarif pajak 125% untuk Amerika Serikat, tapi ada beberapa critical good yang mendapatkan kayak kebijakan gitu tidak dikenakan pajak sebesar itu gitu. Jadi kebijakan ini diambil guna untuk supaya perputaran perekonomian masih tetap bisa berlangsung di berbagai negara karena China sendiri sudah tahu dirinya adalah negara superpower berikutnya setelah Amerika Serikat gitu. Jadi dia pun juga berhati-hati dalam mengambil keputusan karena ini bisa memberikan impact perang tarif antara China dengan berbagai negara yang lain gitu. Jadi mereka memikirkan ya udah cukuplah kita perang dagang sama Amerika Serikat tapi jangan sampai dengan negara lain gitu. Jadi gitu ya. Sementara itu Donald Trump masih terus ngejar-ngejar si Xi Jinping, teman-teman, karena Amerika Serikat sendiri belum sama sekali melakukan negosiasi untuk Cina. Beberapa kali sudah diberitakan bahwa mereka akan bertemu untuk membicarakan hal tersebut atau setidaknya ada perwakilan dari Amerika Serikat yang mengunjungi Cina untuk membahas terkait dengan tarif. Tapi Cina belum mau banyak berkomentar terkait hal tersebut dan pertemuan pun belum bisa berlangsung bahkan sampai sekarang ini gitu. Jadi ceritanya si Trump sebelumnya itu mencoba untuk hike ya sama sama Cina gitu, menganggap diri mereka ini masih menjadi negara superpower satu-satunya di dunia. Tapi ternyata Cina sendiri sudah berubah dengan diam. Artinya dia tidak banyak gembar-gembor ya, dan sekarang ketika Amerika Serikat berani mengancam dengan menaikkan tarif, Cina pun nggak kalah, teman-teman gitu. Dan ya itu sekarang Amerika Serikat mencoba untuk kembali merayu Cina supaya mau berkompromi, supaya mau bernegosiasi terkait dengan trade war kali ini. Itu. Lalu ada berita terbaru datang dari Federal Bureau of Investigation Internet Crime Report ya tentang kriminalisasi yang terjadi di market digital gitu. Ini berhubungan dengan transaksi kripto ya, kejahatan-kejahatan yang ada di industri digital aset.
Di tahun 2024 sudah tercatat sekitar 8.509 kasus ya. Banyak banget terkait dengan kejahatan di market digital. Total aset yang sudah hilang adalah 16,6 miliar US dollar. Ini meningkat 33% dari tahun 2023. Gitu. Kejahatan ini paling banyak sih menyerang orang-orang tua, teman-teman. Di mana orang tua ini dengan jumlah sekitar 147,127 yang terdaftar ya, atau yang tercatat, itu sudah kehilangan sekitar 4,8 miliar US dollar. Jadi moral dari catatan ini adalah semakin hati-hati untuk kita semua supaya kita terhindar dari yang namanya crime di crypto market. Nah, ini biasanya ada beberapa modus yang dilakukan oleh para pencuri. Pertama adalah phishing. Ini yang paling banyak ya. Makanya teman-teman kalau dikasih link website, disuruh isi data kalian, mungkin itu buat login ke exchange atau mungkin login ke wallet, entah itu MetaMask atau Trust Wallet di website ya, itu hati-hati. Takutnya link yang kalian dikasih itu adalah link phishing. Link phishing itu link palsu, teman-teman. Dimana kalau teman-teman masukin email atau user ID kalian dan password, itu akan terekam langsung sehingga si orang yang pengen bobol ini punya data kalian dan akhirnya bisa mengaksesnya, sehingga aset kalian bisa habis gitu. Makanya hati-hati sama phishing. Jangan asal klik-klik link ya, gitu. Pastikan link yang kalian pilih itu adalah link resmi dan bukan scam. Kemudian ini ada banyak sekali metode-metode yang dilakukan untuk melakukan kejahatan gitu. Ada yang perekrutan sebagai karyawan, ada yang karena confidence enrollment, terus juga ada karena kartu kredit, ada karena masalah real estate, lalu ada kejahatan anak, loteri, virus ya, ransomware, terus juga SIM swap itu juga bisa menyebabkan kehilangan aset dari kejahatan kripto ini gitu. Itu kalau kita lihat dari data, ini datanya memang sangat-sangat tinggi dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ya, tetap hati-hati untuk teman-teman. Sedikit kita lihat juga data dari ETF spot Ethereum dan Bitcoin ya. Di mana Bitcoin spot, Ethereum, BTC spot sementara ini masih dalam kondisi yang masuk inflow sekitar 440 juta US dollar kemarin masuk, didominasi oleh BlackRock yang kembali melakukan akumulasi. Sementara dari Ethereum juga ada akumulasi sangat besar, 63 juta US dollar sudah masuk ke market, menandai arus balik ya dari banyak investor yang sudah sempat liburan 3 bulan lalu sampai sekarang akhirnya mulai masuk lagi ke market. Jadi ini sebuah good point. Kemudian dari berita yang lain juga ada MicroStrategy yang saat ini melampaui kekayaan sampai dengan 50 miliar US dollar karena dia invest di Bitcoin dan terus melakukan akumulasi terhadap koin ini, teman-teman. Jadi udah cuan banyak si MicroStrategy. Ada juga beberapa pernyataan dari senior ex Bridgewater CEO ya, mantan CEO-nya Bridgewater, salah satu investment fund terbesar. Dia mengatakan bahwa invest lebih banyak pada Bitcoin, teman-teman, seperti sebuah RUU dalam pengerjaan. Selama RUU atau rancangan undang-undang terkait dengan aset digital ini sedang dikerjakan oleh Amerika Serikat. Jadi dia kayak menginfluence orang untuk beli Bitcoin gitu. Karena memang ya kita lihat ya, Bitcoin ini menjadi aset yang paling diminati oleh banyak negara saat ini serta juga banyak perusahaan gitu. Jadi Bitcoin masih punya masa depan sampai ke depannya. Kemudian juga datang berita dari Nvidia, kabarnya Nvidia ini akan menghentikan yang namanya support mereka untuk Nvidia akselerator, di mana Nvidia ini kan banyak kolaborasi dengan proyek-proyek kripto untuk mendukung pengembangan dari startup kripto. Nah, program ini akan diberhentikan oleh Nvidia sehingga dana yang akan mereka berikan, ya dana bantuan yang mereka berikan untuk banyak startup itu akan dialihfungsikan, lebih tepatnya
pengalokasiannya itu akan lebih cermat, lebih banyak berfokus di investment berupa AI, pengembangan AI. Karena Nvidia sekarang programnya itu lebih berfokus ke AI daripada pengembangan aset kripto. Itu dari Nvidia. Kemudian ada ramalan dari Charles Hoskinson, founder dari Cardano. Dia mengatakan bahwa era Ethereum itu akan berakhir ya antara 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Charles Hoskinson sendiri melihat bahwa Ethereum ini udah mulai mengalami pelemahan seperti itu. Dan kalau kita lihat sih sekarang Ethereum memang masih menjadi token kedua ya, yang terbesar secara market cap. Nah ini Ethereum market cap-nya itu sekitar 217 miliar US dollar. Bukan miliar, tapi ya bener lah miliar ya, 217 miliar US dollar. Selisihnya itu setengahnya dari Tether. Dan XRP ada di peringkat keempat. Gitu. Jadi dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan Ethereum ini akan mengalami penurunan performa sehingga menyebabkan koin-koin lain itu cenderung akan lebih berperforma baik ya dibandingkan dengan Ethereum, sehingga mungkin aja Ethereum ini akan digeser dari peringkatnya ke yang saat ini berada di peringkat kedua. Gitu. Itu dari Charles Hoskinson. Kemudian ada SEC dikabarkan akan menunda keputusan untuk Polkadot ETF, Hedera, Polkadot dan Hedera ya, dari Bitwise hingga Juni nanti. Jadi Juni baru akan dibicarakan kembali terkait dengan ETF. Jadi buat yang nunggu-nunggu kapan ETF akan di-approve, sementara ini sih masih belum ya. Memang si Paul Otken juga baru aja menjabat seperti itu. Ethereum secara dominasi sudah turun secara bertahap ya. Kalau kita lihat dari dominasi Ethereum memang puncaknya itu berada di tahun 2022. 2023, 2024 mereka masih bisa mencoba bertahan. Tapi di 2025 ini dominasi dari Ethereum memang sangat-sangat anjlok. Ya, kalau kita compare dengan kekuatannya melawan Bitcoin dan Solana, bahkan Ethereum sendiri bisa dibilang sangat-sangat lemah gitu. Lalu dari berita yang lain, dari tokenisasi aset real estate ya, diprediksi itu akan meledak meroket sampai dengan valuasi 4 triliun US dollar pada tahun 2035 menurut perkiraan Deloitte. Teman-teman, gimana kelihatannya sih memang dari tokenisasi ini sedang digenjot ya, sedang di-push seperti itu supaya tokenisasi aset digital ini semakin lama bisa menjadi semakin semakin common gitu. Kalau kita melihat sih di Indonesia sendiri yang sekarang ini sedang diarahkan ke digital kan ya SIM ya kalau nggak salah, elektronik SIM yang katanya di-push sama Kementerian Perhubungan atau komunikasi ya itulah pokoknya. Jadi SIM itu lagi digenjot katanya untuk menghindari yang namanya kejahatan-kejahatan, dan sepertinya modus tersebut juga dipakai terkait dengan real estate gitu. Karena yang namanya kalau tokenisasi itu kan berarti banyak data terkait dengan kepemilikan aset itu yang disimpan di blockchain, sehingga blockchain itu kan sifatnya tidak bisa tidak bisa diubah kecuali konsensusnya menyetujui sampai 51% suara menyetujui untuk terjadi perubahan itu baru bisa gitu. Jadi bisa dibilang sangat-sangat aman dari yang namanya kejahatan, sangat aman dari yang namanya penipuan gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang trending ke depannya. Kemudian ini dia ada konfirmasi datang dari Tramim ya, yang kemarin itu beritanya kalau mereka pengen dinner dengan Donald Trump itu harus menjadi top holding sampai dengan 220 top holding token Trump gitu, baru mereka bisa untuk join di dalam acara dinner dengan Presiden Trump. Dan ini merupakan sebuah sesuatu yang mereka pikir merupakan sesuatu yang seru gitu, karena ini ternyata resmi teman-teman, resmi dan bisa diikuti oleh siapapun asalkan mereka menjadi top 220. Kemudian satu berita juga mengejutkan datang dari pemilik project Gitcoin, dikabarkan bakalan selesai ya untuk mensupport developing dari jaringan ini. Kami telah memutuskan untuk menutup Grand Slab, unit pengembangan perangkat lunak utama di balik Gitcoin, dan berpisah dengan berbagai
dengan beberapa anggota tim yang sangat berkat dan juga memiliki visi yang sama. Kami telah berbicara empat mata dengan semua orang yang pekerjaannya terpengaruh. Nah, Gitcoin tutup teman-teman. Jadi saya sendiri coba cek ya, token Gitcoin sih nggak kena pengaruh ya. Mungkin masih belum sadar juga orang-orang teman-teman. Tapi ini beritanya cukup baru, memang masih baru dan tentu saja ini akan berdampak kepada pengembangan tokennya ke depan. Gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya token GTC, GTC. Lalu dari berita yang lain datang dari Telegram dikabarkan Toncoin ini bakalan menghentikan layanan bridge antar beberapa exchange. Seperti mereka akan tidak mensupport lagi ya dengan jaringan Ethereum, kemudian layanan cross chain dengan layer 0, lalu juga dengan BNB Smart Chain kalau nggak salah juga. Itu, nah ini dia ada rinciannya ya, Ethereum bridge, kemudian BNB Smart Chain, lalu ada token Ethereum bridge juga akan tidak disupport oleh Toncoin. Gitu. Jadi ini kebijakan atau keputusan yang terbaru yang diambil oleh Toncoin yang tentu saja membuat Toncoin akan kembali sedikit eksklusif ya, menjadi blockchain yang eksklusif karena dia tidak terkoneksi dengan blockchain yang lain. Itu dari beberapa berita. Lalu bagaimana untuk Bitcoin dan kawan-kawan? Apakah akan menarik? Sedikit kita review untuk closing daily kemarin ya. Bitcoin ini closingnya bagus. Kita closing candle hijau dengan posisi hammer yang menunjukkan bahwa buyer still strong on the market. Dan impactnya adalah Bitcoin sempat naik sampai kisaran 96.000 di perdagangan kemarin. Volume smart money sangat bagus, volume perdagangan juga sangat bagus dalam 5 hari terakhir pada perdagangan Bitcoin. Gitu, di time frame 4 jam Bitcoin ini ada probability untuk koreksi dulu jangka pendek. MACD-nya udah merah, kemudian smart money sih masih sangat baik di market. Kemarin ada sedikit penurunan smart money ya, tapi akhirnya di perdagangan kemarin siang hari itu volume perdagangannya sangat bagus. Jadi belakangan ini cukup menarik sih untuk kita melihat sangat kuat si buyer ini dibandingkan dengan sellernya. Berarti kita udah dapat indikasi ya yang sangat positif menjelang untuk closing weekly time frame kali ini. Kemungkinan kita akan mengarah ke fase yang positif lah untuk penutupannya. Tapi ingat, ini masih awal dari yang namanya potensi untuk bullish untuk Bitcoin. Bukan berarti ini juga masih akan terus naik teman-teman. Mungkin aja akan butuh waktu koreksi dulu secara jangka pendek. Apalagi kita udah masuk di weekend, hari Sabtu, hari Minggu volume perdagangan turun. Sehingga kalau volume perdagangan turun biasanya sih akan berimbas kepada jumlah trader yang aktif gitu. Pelan-pelan mungkin weekend akan ada penurunan volume juga yang dikhawatirkan akan ada aksi profit taking dulu nih untuk para whales yang memang udah sempat cuan berdagang di 5 hari terakhir gitu. Itu sih, sementara Bitcoin masih positif kalau menurut saya secara tren. Peluang untuk masih koreksi ya masih bisa terjadi di closing time frame daily udah bagus, 4 jam pun juga nggak ada indikasi tentang pembalikan arah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa market ini masih bullish. Secara secara jangka menengah lah kita bisa bilang masih bullish, hanya saja tidak menutup kemungkinan tentang adanya koreksi gitu. Jadi harus dipertimbangkan dan juga diperhatikan dengan benar-benar karena ada perbedaan definisi antara koreksi kemudian bearish gitu ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman. Kalau yang saya lihat sih trennya ini kemungkinan masih bakalan naik seperti ini gitu, tapi memang akan ada di setiap kenaikan itu akan ada fase koreksinya dulu atau fase penurunan sesaat terlebih dahulu sebelum next move untuk naik lanjut gitu. Bitcoin dominance masih cukup kuat. Impactnya hanya beberapa altcoin saja yang mulai recover. WLD mengejutkan banget naik ke $1 kembali ya. Lalu ada
Trump coin juga berada di $13, naik 10%. Virtual ini juga naik 23%. Congratulations yang udah cuan di virtual. Mudeng pelan-pelan juga udah recover ya. Lalu ada Sui yang dari kemarin itu trennya ngegas terus. Ini salah satu koin yang menurut saya movementnya sangat bagus di Sui ini. Itu sih beberapa koin yang performnya bagus. Jadi selamat aja yang udah cuan, yang mungkin masih memikirkan untuk masuk atau enggak, selamat berbingung-bingung aja teman-teman. Kalau dari saya sendiri, sebagian besar memang saya masih nyimpen dalam bentuk stablecoin ya. Beberapa yang lain udah saya pakai buat trading kembali. Udah ada posisi juga dari Bitcoin ya, sejak saya bilang ada potensi untuk market recover, itu saya sudah sempat beli Bitcoin tapi nggak banyak ya, dengan harapan memang harganya naik, dan sampai sekarang ini sih saya masih tetap hold gitu. Potensi Bitcoin next target adalah ke all time high terakhir di kisaran 108.000 ya, 108.000, dengan potensi area support adalah di 92 ribuan something. Itu sih buat Bitcoin. Saya sendiri nggak terlalu ambisi lagi untuk masuk, apalagi kan sekarang fear and greed-nya udah berada di fear ya, di grid. Jadi ya udah, berarti udah waktunya kita buat nunggu koreksi. Nanti kalau udah ada koreksi baru kita masuk kembali. Jadi sekian aja deh buat update kali ini untuk market. Kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin pengen join. Linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.